Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang geografi regional dunia. Ayo simak video penjelasan saya agar kita bisa belajar bersama-sama. Seperti yang ingin kita tahu, apa sih geografi regional dunia itu? Nah, geografi regional dunia adalah cabang ilmu geografi yang berfokus pada studi komprehensif tentang wilayah di permukaan bumi. Geografi regional dunia ini juga menganalisis dan menjelaskan perbedaan serta persamaan yang ada pada suatu wilayah spesifik dengan mempertimbangkan semua aspek, baik fisik maupun non-fisik, serta interaksi di antara keduanya, dengan tujuan untuk memahami keunikan dan dinamika suatu wilayah sehingga dapat dibedakan dari wilayah lain. Ternyata geografi regional dunia juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Ada bentang alam. Setiap wilayah memiliki bentuk bumi yang unik seperti gunung, lembah, sungai, dan danau. Iklim. Variasi iklim yang memengaruhi flora, fauna, dan kehidupan manusia di wilayah tersebut. Sumber daya alam. Keberadaan sumber daya seperti mineral, hutan, dan air yang berbeda di setiap daerah. Yang kedua, karakteristik manusia. Populasi dan demografi. Distribusi penduduk kepadatan dan komposisi etnis yang berbeda di setiap wilayah. Budaya, yaitu tradisi, bahasa, agama, dan nilai-nilai yang membentuk identitas masyarakat di suatu wilayah. Ekonomi, jenis kegiatan ekonomi yang dominan seperti pertanian, industri, dan jasa. Yang ketiga, keterkaitan geografis. Interaksi wilayah, hubungan antara wilayah yang satu dengan yang lain melalui perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Perbatasan, batas-batas geografis yang memisahkan wilayah baik secara alami maupun buatan. 4. Dinamika sosial dan ekonomi. Perkembangan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi yang bervariasi termasuk kemiskinan, urbanisasi, dan industrialisasi. Isu sosial. Tantangan sosial seperti ketidaksetaraan, konflik, dan masalah kesehatan yang berbeda di setiap wilayah. 5. Keberlanjutan lingkungan. Tantangan lingkungan. Masalah seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan manusia. Upaya konservasi, program dan kebijakan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. 6. Keterkaitan budaya. Globalisasi. Pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal termasuk penyebaran ide, produk, dan gaya hidup. Keberagaman budaya. Perbedaan budaya yang dapat dilihat dalam seni, makanan, pakaian, dan praktik sehari-hari. 7. Aspek politik. Struktur politik. Sistem pemerintah dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Konflik dan kerjasama. Hubungan antar negara dan penyelesaian konflik yang terjadi di tingkat regional. Nah, ternyata ada pun contoh penerapan geografi regional dunia. Yang pertama, studi tentang benua. Menganalisis karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh benua tertentu, seperti Afrika yang memiliki keragaman budaya dan tantangan pembangunan. Yang kedua, analisis wilayah spesifik. Mengkaji wilayah seperti Asia Tenggara yang dikenal dengan keragaman budaya, ekonomi yang berkembang, dan isu lingkungan. Yang ketiga, perbandingan wilayah. Membandingkan wilayah yang berbeda untuk memahami bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi. Sekarang kita memasuki pembagian wilayah dunia.
Pembagian wilayah ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai karakteria, seperti karakteristik fisik, ekonomi, politik, kawasan spesifik, hingga benua. Nah, pasti kalian masih bingung, gimana sih pembagian wilayahnya? Jadi, ayo simak penjelasan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembagian berdasarkan benua. Nah, benua kita ini ada 6 benua, yaitu yang pertama benua Asia. Benua terluas dengan beragam budaya, bahasa, dan sistem politik. Contoh negara: Cina, India, dan Jepang. Benua Afrika dikenal dengan keberagaman etnis dan sumber daya alam. Contoh negara: Nigeria, Kenya, Afrika Selatan. Benua Amerika: Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Amerika Tengah: Guatemala, Honduras, dan Panama. Amerika Selatan: Brazil, Argentina, Chili. Nah, benua Eropa beragama, budaya, dan sejarah dengan banyak negara kecil. Contohnya Jerman, Prancis, Italia. Benua Australia terdiri dari pulau-pulau di Pasifik. Contoh negara Australia dan Selandia Baru. Benua Antartika wilayah tidak berpenduduk yang dilindungi oleh perjanjian internasional. 2. Pembagian berdasarkan zona waktu. Dunia dibagi menjadi beberapa zona waktu yang mempengaruhi waktu lokal di berbagai wilayah. Contoh, UTC +1, UTC -5. 3. Pembagian berdasarkan iklim. Iklim tropis, daerah dekat ekuator dengan suhu tinggi dan curah hujan tinggi. Iklim subtropis, daerah dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang sejuk. Iklim sedang, daerah dengan 4 musim yang jelas. Iklim dingin, daerah di belahan bumi utara dan selatan yang memiliki musim dingin yang panjang. 4. Pembagian berdasarkan budaya. Wilayah etnis, pembagian berdasarkan kelompok etnis atau budaya tertentu. Contoh, wilayah Kurdi di Timur Tengah. Agama, pembagian berdasarkan dominasi agama, seperti wilayah Kristen, Muslim, atau Hindu. 5. Pembagian berdasarkan ekonomi. Negara maju, negara dengan tingkat industri tinggi, pendapatan per kapital yang tinggi. Contoh, Jepang, Jerman, Amerika Serikat. Negara berkembang, negara yang sedang dalam proses penggunaan ekonomi. Contoh, Indonesia, India, Brazil. Negara terbelakang, negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan infrastruktur yang kurang. Contoh beberapa negara di Afrika Sub-Sahara. 6. Pembagian berdasarkan politik. Negara berdaulat, negara yang memiliki pemerintah sendiri dan diakui secara internasional. Wilayah otonomi, wilayah dengan tingkat otonomi tertentu dari negara induknya. Contoh, Hong Kong di bawah Cina. Koloni, wilayah yang dikuasai oleh negara lain tanpa otonomi. Adapun manfaat geografi regional dunia. Yang pertama, perencanaan dan kebijakan. Memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan pembangunan, pengolahan sumber daya, dan pembuatan kebijakan yang lebih efektif. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran global. Geografi regional membantu memahami bagaimana negara dan wilayah saling berinteraksi melalui perdagangan, migrasi, dan budaya. Ini juga membuat kita lebih peka terhadap isu global seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Yang ketiga, menyederhanakan informasi. Dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik, geografi regional membantu menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman gejala di permukaan bumi. Sekian video pembelajaran saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan
Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.